Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Dr. Rosidi Hamzah. Ya, selamat malam Profesor Madya. Rekan-rekan sekalian, para peminat kajian ilmu hukum, pada malam ini kita mencoba melakukan sedikit diskusi dengan seorang ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ya, Dr. Rosidi Hamzah, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan kebetulan sekarang menduduki jabatan sebagai wakil dekan Fakultas Hukum bidang pengajaran atau pendidikan. Ya, silahkan, topik apa yang mau kita bahas, Pak Dokter? Ini topik yang lagi viral di tengah masyarakat ini Pak Asri mengenai COD, Cash on Delivery. Jadi banyak sekarang masyarakat marah terhadap kurir yang yang membawa barang yang telah dibeli secara online tetapi ketika dibuka tidak sesuai dengan apa yang mereka beli. Jadi yang dimarahkan adalah kurirnya, padahal kurir ini merupakan pihak ketiga yang memang terikat di dalam perjanjian untuk membawa barang tersebut. Jadi spesifikasi barang itu tidak tanggung jawab kurir. Jadi seperti itu, Pak. Ya, ini isu yang paling aktual pada bulan-bulan ini, semenjak maraknya jual beli melalui online, ya, apalagi secara massal, jual beli melalui masa pandemi COVID ini sangat meningkat dan memang ini kebutuhan ekonomi diharapkan dari sektor ini. Tapi isu yang muncul belakangan adalah problem hukum antara pembeli di satu pihak, penjual di lain pihak, dan pengantar di tengah-tengahnya. Jadi kenapa sampai terjadi miscommunication tiga arah itu antara penjual, pembeli, dan pengantarnya? Jadi karena kemajuan teknologi ditambah lagi dengan adanya wabah COVID, jadi orang malas ke mall, malas ke pasar. Jadi kebanyakan untuk mempermudah kegiatan jual beli, ini masyarakat banyak melakukan jual beli secara online. Jadi dulu biasanya belanja di warung, sekarang belanjanya di depan layar kaca, di depan laptop atau di depan media lainnya. Kemudian, ketika mereka membeli barang secara online, jadi pihak marketplace atau penyedia atau penjual yang menjual barangnya secara online ini memberikan kemudahan bagi para pembeli. Ada beberapa metode pembayaran, baik itu pembayarannya secara online atau secara transfer, dan untuk menampung juga bagi masyarakat yang memang tak bisa transfer karena mungkin tidak memiliki rekening di bank, ini dipermudah dengan cara pembayarannya langsung. Jadi belinya online, bayarnya secara langsung. Jadi pembayaran secara langsung ini itu yang disebut dengan COD tadi, cash on delivery. Jadi ada barang, ada uang. Jadi biasanya masyarakat ketika beli barang online, karena mereka tak percaya dengan apa yang mereka beli, maka masyarakat ini tak mau mentransfer uangnya. Maunya membayar uangnya, barang itu tunggu ada dahulu. Maka ini prinsip yang ada di tengah masyarakat, ada uang, ada barang. Tetapi dalam prinsip online, jual beli online, COD, cash on delivery itu, jadi barangnya sudah diterima oleh pembeli, tetapi pembeli itu harus membayar terlebih dahulu kepada kurir. Barulah barangnya boleh dibuka. Apabila ada ketidaksesuaian antara yang dibeli, mana tahu dibeli ukurannya 40, tetapi yang nyampe ukurannya 42, maka lembaga yang menjual barang tadi ini di awal sudah ada syarat dan ketentuan.
Jadi biasanya masyarakat kita ini kalau membeli barang itu setuju setuju setuju, tanpa membaca apa yang ada di dalam syarat dan ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Jadi kalau mereka sudah menyetujui di awal, maka mau tidak mau berlakulah pasal 1338 KUH Perdata tadi. Perikatan atau persetujuan yang dibuat oleh para pihak ini berlaku sebagai undang-undang. Tetapi kebanyakan masyarakat, ini karena masyarakat kita ini literasinya kurang nih Pak Asri, Ya. tidak mau membaca buku, apalagi membaca perjanjian-perjanjian yang ada, maka mereka mensetuju saja. Pembayaran secara online, secara cash itu bisa dilakukan pada saat barang sudah nyampai di tangan pembeli. Kemudian, pembeli ini harus membayar kepada kurir. Nanti kurirlah yang akan, membayarnya lagi ke, pihak marketplace atau penyedia jual beli online tadi. Jadi kebanyakan di masyarakat sekarang ini ketika barangnya nyampai, metode pembayarannya COD, cash on delivery, ketika dibuka barangnya tak sesuai, mereka meminta lagi uangnya dengan kurir tadi. Malahan ada yang diancam dengan pisau, ada yang ditembak. Inilah yang menjadi permasalahan hukum sampai hari ini. Jadi ada juga orang lagi sekarang viral ini biasanya belanja di warung, tiba-tiba belanja di online. Nah, kayak ginilah yang menjadi permasalahan sekarang ini. Kalau di warung kan ada barang, ada uang. Tetapi kalau dijual beli online secara COD, barang ada tapi barang tak boleh dibuka. Ya, inilah yang jadi problem. Apakah yang menjual itu memang punya etikat baik untuk menyerahkan atau mengirim sesuai dengan pesanan si konsumen? Maka saya menengok ya, marketplace ini ibarat toko di dunia nyata, ada yang deretan pertokoan biasa, ada deretan kios-kios biasa, ada dalam suatu super mall atau dalam suatu plaza. Mungkin yang dalam suatu plaza itu yang lebih pasti antara permintaan dengan pengirimannya. Ya, kita tidak bisa menyebut mana lapaknya itu, tapi pengalaman saya pribadi kalau dibikin secara apa, secara bebas, ya akibatnya begini, ya, akibatnya ada ketidaksesuaian antara yang dikirim dengan yang dipesan. Nah, problemnya itu tidak bisa kita salahkan pada pembelinya saja nampaknya. Ya, pada penjualnya juga itu yang harus lebih dipastikan keberadaan marketplace mereka. Apakah dalam bentuk korporasi atau usaha-usaha mandiri. Kalau menurut Pak Rosidi Hamzah, bagaimana solusi yang sebaiknya? Jadi, untuk masalah jual beli online, memang sampai hari ini di negara kita, belum ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai jual beli online tadi. Ya, Karena ini kemajuan teknologi itu tidak sebanding dengan kemajuan hukum. ya, ya, ini Apalagi dalam dunia bisnis cepat ya, dan dalam dunia hukum ini sangat lambat. Jadi terkadang banyak apa namanya banyak peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat ini tidak terhandle oleh hukum yang ada yang memang lahirnya di belakang hari. Jadi permasalahannya ini salah satunya apa Asri ini adalah mengenai tanggung jawab. Kalau masalah tanggung jawab kan secara umumnya ada mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini kan sudah mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan tanggung jawab dari konsumen. Ada hak pelaku usaha, ada kewajiban pelaku usaha, begitu juga ada pelaku apa namanya hak dari konsumen dan kewajiban dari konsumen. Mungkin yang apa yang memang di satu sisi yang harus kita tekankan adalah pemerintah, sedemikian, cepatnya sekarang ini, karena transaksi online ini memang sangat luar biasa, apalagi pola pembayarannya ini sangat banyak jenisnya, dan sampai hari ini pun KUH Perdata belum bisa mencapai kepada proses-proses tersebut. Mungkin untuk hal-hal yang bersifat umum, memang KUH Perdata bisa ditarik ke sana, tetapi kalau yang bersifat khusus, inilah yang menjadi permasalahan.
Apabila nanti terjadi permasalahan dibawa ke pengadilan, mengenai pembuktiannya seperti apa. Ini kan juga menjadi masalah sebab transaksinya adalah secara online. Juga nanti mengenai beban pembuktian. Siapa yang harus membuktikan apakah pembeli atau apakah memang marketplace ini yang memang mengirim barang ini salah. Jadi untuk menutupi itu semua, maka biasanya di dalam transaksi-transaksi itu ada yang namanya syarat dan ketentuan, term on condition. Jadi kita disuruh menyetujui, apabila kita setuju, maka transaksi bisa dilanjutkan. Maka literasi masyarakat ini yang memang harus ditingkatkan mengenai bagaimana mereka itu ketika melakukan jual beli online ini harus menjadi yang namanya smart buyer atau smart consumer. Jadi memang konsumennya memang harus cerdas. Dan terkadang seperti Lazada yang seperti online shop yang memang besar sekarang ini, dan terkadang yang meletakkan barang ke Lazada ini kan bukan Lazada, tetapi ada lagi pihak ketiga atau Shopee. Bukan Shopee yang menjual, tetapi ada lagi nanti pihak ketiga yang meletakkan barangnya ke Shopee. Jadi memang banyak pihak di sini dan memang agak sedikit rumit nanti untuk bagaimana pola tanggung jawabnya, tetapi secara umum yang bertanggung jawab ini adalah seperti marketplace tadi, Lazada atau Shopee yang memang menyediakan jual beli secara online. Termasuk nanti adalah mengenai mana tahu Pak Asri membeli barang secara online, kemudian barangnya ini tidak sesuai, ini prosesnya bagaimana? Untuk melakukan klaim atau untuk melakukan protes terhadap barang yang kita terima. Sebab protes ini sah-sah saja karena konsumen itu kan diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan protes. Tetapi protesnya ini kalau bisa ada jalurnya seperti apa. Tidak memakan waktu yang panjang dan biayanya pun tidak besar. Sebab ini kan transaksinya ini secara dunia maya. Jadi mungkin penekanan saya di sana Pak Asri adalah mengenai, memang sampai hari ini memang belum ada aturan spesifik yang mengatur mengenai jual beli online. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti ini ada undang-undang yang mengaturnya yang secara spesifik bagaimana bentuknya, termasuk adalah mengenai perlindungan konsumen di bidang jual beli online. Otomatis kan tidak sama dengan jual beli yang dalam dunia nyata. Kalau dalam dunia nyata kan ada barang, kemudian ada petunjuknya secara jelas, kemudian ukurannya pun jelas, kemudian kita bisa melihat langsung. Tetapi kalau dalam dunia maya ini kan hanya gambarnya saja, kemudian terkadang ukurannya pun tak sama. Kita beli mobil, harganya murah 20 juta, rupa ketika kita sudah transfer yang datang ke rumah itu mobil mainan. Ini bagaimana cara pola penyelesaiannya, siapa yang bertanggung jawab? Oke lah dia bertanggung jawab, tetapi bagaimana proses untuk mengembalikan uang yang sudah kita transfer tadi, kemudian bagaimana ganti ruginya? Otomatis kan harus ada upaya atau hukum acara yang memang di bisa untuk mengatur hal-hal tersebut. Sebab kalau pakai hukum biasa untuk menyelesaikannya, hilang satu ekor sapi itu kan biayanya bisa 5 ekor sapi untuk mencari yang satu ekor sapi yang hilang tadi. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat harus cerdas di dalam memilih, di dalam berbelanja secara online. Biasanya kan dilihat dulu di sana komentar-komentar orang yang sudah membeli, atau biasanya di dalam online ini kan ada bintangnya, ada bintang 4, ada bintang 5. Maka yang seperti inilah yang harus ditingkatkan menjadi konsumen yang cerdas. Jadi hal-hal yang seperti ini pun tidak terjadi. Apabila pun terjadi, maka kita pun punya upaya hukum, tidak memarah-marahkan kurir. Apalagi yang terjadi di beberapa waktu yang lalu sampai menodongkan soft gun-nya kepada kurir. Seolah-olah kurir inilah yang menjual barang tersebut. Padahal kurir ini hanya menyampaikan. Mungkin begitu, Pak. Ya, saya beranggapan dari penilaian saya dari berita-berita yang ada di media nasional itu,
nampaknya kalau bisnisnya dikelola oleh korporasi, marketplace-nya berupa perusahaan besar, itu kesilapan-kesilapan itu relatif tidak terjadi, ya. Karena memang mereka investasi mereka besar dalam menjalankan bisnis. Tapi karena ada kebebasan berjual beli di media online itu, ibarat kalau di dunia nyata ada level warung, ada level kios, ada level kedai, ada level toko, ada level department store. Nah, ini yang kadang-kadang yang orang menyamaratakannya saja. Oleh karena itu, sebaiknya para pelaku usaha bisnis online ini harus mensatu padukan mereka, karena masyarakat nggak tahu menahu itu. Kalau kita mengerti, ya setiap marketplace yang ada yang berupa usaha mandiri, perseorangan, ada usaha bersama, ada bersifat konsinyasi. Nah, yang kedua memang benar tadi ya, kita sebagai calon pembeli atau calon konsumen menengok derajat atau grade dari setiap lapak itu, bintang berapa dia, 1, 2, dan 3. Tapi kalau menurut saya tidak bisa kita salahkan juga masyarakatnya, mungkin pelampiasannya saja. Ya, dalam hukum pengangkutan kan ditulis apa isi di luar tanggung jawab pengangkut katanya kan, kecuali kalau di kantor pos atau jasa titipan surat menyurat atau dokumen itu memang dinyatakan apa isinya. Di dalam bisnis pengantaran secara online nyatanya tidak menjadi tanggung jawab si pengangkut atau pengantar apa yang diantarkannya itu. Ya, jadi memang ini kalau bagi saya itikat baik dari yang menjual itu. Ya, saya mengalami sendiri, bukan ukuran yang salah, barangnya yang salah. Ya, kita beli sepatu, diantaranya sendal. Ah, ini kan meleset betul. Tapi kalau saya pernah membeli sendal kemarin di sebuah supermarket besar di Pekanbaru ini, memang salah ukuran saja, ya. Saya minta nomor 40, dia kasih nomor 39. Kalau begitu di dunia online terjadi relatif tidak masalah itu ya. Kita minta ukuran 40 kasih 41. Tapi kita minta beli sepatu dikasihnya sendal. Kita minta barang bermerek ranking 1 dia kasih ranking 5. Itu kadang-kadang yang terjadi. Oleh karena itu sebagai konsumen ya benar kita menengok derajat atau kualitas atau ranking dari lapak-lapak ini. Gimana? Ada solusi selanjutnya Pak Dr. Rosidi Hamzah? Ya, jadi solusi selanjutnya ini adalah kalau memang, seperti itu sebenarnya kan tipu menipu ini kan bukan hanya ada di dunia maya, dalam Iya. dunia nyata pun jual beli banyak yang, terjadi penipuan. Jadi sebenarnya kan ada di sana, tetapi sekarang adalah karena, ruangan maya ini bisa mencapai kamar kita, bisa mencapai tempat tidur kita, dan di mana saja, otomatis kan transaksinya ini lebih cepat dibandingkan dengan dunia nyata. Jadi apapun yang kita inginkan sekarang ini bisa dibeli. Termasuklah ini bukan hanya yang halal, yang haram pun sekarang itu banyak terjadi secara online. Jual beli barang-barang yang terlarang, apalagi jasa-jasa yang terlarang, ini kan dilakukan secara online. Jadi mau tidak mau, ini kan ada nanti upaya pertanggungjawaban kepada siapa yang melakukan. Tetapi masalahnya adalah kalau dalam dunia nyata, pelakunya jelas. Tetapi kalau dalam dunia maya, jual beli online, kalau dalam bentuk marketplace yang memang ternama, itu kan jelas siapa yang bertanggung jawab di sana. Tetapi sekarang masalahnya adalah kalau jual belinya pakai akun-akun palsu, jual belinya apa namanya, pakai Twitter atau pakai Instagram atau Facebook, yang mana Facebook atau Instagram ini kan orang bisa membuatnya siapa saja. Malahan orang yang sudah mati pun itu bisa dipakai namanya untuk membuat akun-akun Facebook atau Instagram atau Twitter. Maka ini mungkin tugasnya pemerintah, jadi tidak sembarang orang bisa menggunakan atau membuat akun di dalam dunia maya. Ini tujuannya adalah untuk bisa mengejar apabila dia merugikan orang lain, maka siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut. Kalau untuk jual beli online-nya melalui marketplace yang terpercaya, ini sah-sah saja. Kita apabila mengalami kerugian kan jelas polanya seperti apa.
Apalagi kalau marketplace-nya ini bagus, biasanya mereka kan memiliki SOP untuk komplainnya seperti apa. Apabila terjadi miskomunikasi atau barang yang kita terima ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Biasanya kan gambar yang diterima itu tidak sebagus dari apa yang diterima di kemudian hari oleh para pembeli. Sebab kan ada efek kamera dan efek pencahayaan yang terkadang dia di dalam bentuk apa maya itu dia lebih bagus dibandingkan tidak apabila dia dalam dunia nyata. Mungkin begitu Pak hasil pertanggungjawabannya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan usaha jual beli secara online. Tetapi kan sampai hari ini tidak ada pula aturan yang mengaturnya sampai ke sana. Setiap orang sah-sah saja melakukan jual beli secara online, menawarkan. Ini kan masalah penawaran, terima atau tidak terima, ini semuanya tergantung kepada pembelinya tadi. Maka jadilah pembeli yang cerdas supaya tidak kena tipu oleh para pelaku-pelaku di dalam dunia maya yang memanfaatkan itu. Sebab apalagi ini sekarang banyak kejadiannya, membeli barang melalui akun Facebook yang menawarkan HP murah, kemudian sepeda motor murah, ketika uangnya sudah ditransfer, barangnya tak sampai-sampai. Akunnya pun ditutup. Yang jadi permasalahan adalah ini gimana, bagaimana kita melakukan penuntutan. Sama dengan pinjol, pinjaman online yang sampai hari ini kantornya enggak ada, tetapi gerakannya ada. Apabila terjadi hal-hal yang merugikan, kemana kita akan melakukan penuntutan. Jadi dia seperti hantu, tetapi dia ada. Inilah yang mengakibatkan kerugian dari para pihak yang memang tertipu oleh market, bukan yang tertipu oleh kegiatan-kegiatan jual beli online yang memang tidak jelas tadi. Jadi pada intinya penipuan itu bukan hanya dalam dunia maya, dalam dunia nyata pun banyak yang menipu. Ini tergantung lagi dari kecerdasan masyarakatnya nih Pak Asri. Mungkin gitu Pak. Ya, jadi udah semakin nyata sekarang perkembangan hukum, perkembangan praktek penegakan hukum itu, atau perkembangan praktek berdagang itu lebih cepat berkembangnya dibanding norma yang mengaturnya. Ya, kalau dulu pemikiran hukum lebih duluan daripada praktek hukum, sekarang justru yang terjadi praktek hukumnya atau praktek nyatanya lebih mendahului dari norma-norma mengaturnya. Yang kedua, sebagai catatan saya khawatir karena ini boomingnya di masa pandemi, jangan-jangan bulan madu bisnis online ini akan berakhir nanti setelah pandemi ini berakhir. Kenapa? Orang kita ini, khususnya saya lah, lebih senang berjual beli, bertawar menawar karena ada relasi sosial yang terbentuk. Jadi itu harus diwaspadai oleh pelaku-pelaku bisnis online. Jangan-jangan itu bulan madunya, boomingnya hanya terjadi pada masa-masa sekarang. Yang ketiga, sebagai catatan kita, memang etikat baik dari para pihak dari pelaku ini memang paling utama untuk diwujudkan. Saya kira demikian Pak Dr. Rosidi Hamzah. Terima kasih ya atas Ya Pak. atas diskusi kita malam ini. Ya, siaran bersama Ingin antara. menyampaikan apa ini Pak, namanya kesimpulan sedikit. Boleh, boleh. Jadi ruang digital kita itu dibuka sangat besar, tetapi literasi digital kita sangat lemah. Ya. Jadi inilah yang mengakibatkan banyaknya terjadi penipuan, terjadi tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan yang merugikan pihak-pihak yang memang tertipu oleh keadaan tersebut. Maka ini memang peran pemerintah untuk memberikan literasi di bidang jual beli online dalam dunia maya supaya masyarakat ini tidak tertipu, dan seharusnya pun platform yang ada digital pun harus memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban di dalam melakukan jual beli secara online. Mungkin itu saja Pak. Ya, kita sepakat dengan himbauan Pak Rosidi tadi, tapi saya lebih banyak juga menghimbau dari pihak pelaku bisnis online itu sendiri.
Saudara-saudara sekalian, para penonton dari podcast ini, inilah siaran pertama kami antara Rosidi Hamzah Official dengan Pustaka Asri MS Official, ya, mengambil jam yang bagus dan tanggal yang bagus, 06.06.2021. Mudah-mudahan kita bertemu di diskusi selanjutnya dengan tema-tema yang mutakhir dan yang lebih aktual. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Ya, makasih.